puasa. Ditelepon sama Pak Kadis nggak terangkat. Kalau yang suruh ikut Zoom jam 8 itu sama orang UNJ. Bangun-bangun tak baca gitu. Baru tak buka Zoomnya. Tak lama Pak Kadis apa sudah selesai Zoomnya. Minta lo sama bosmu. PKK mikirnya kalau nyetem dulu. Jualan lagi. Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu. Misalkan kalau tadi saya ambil dari Kabupaten Lampung Selatan, berarti pilihnya adalah Provinsi Lampung. Provinsi. Nah, ini ada Provinsi Lampung. Lampung Selatan. Nah, di sini tercatat terdapat kurang lebih 94 satuan pendidikan yang harus Bapak Ibu konfirmasi. Dan tiap satuan pendidikan ada beberapa isian yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama adalah terkait kondisi keaktifan. Jadi sekolahnya itu dalam saat ini itu apakah dalam kondisi aktif atau tidak, ataupun dalam pengajuan penonaktifan. Kemudian jika misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi dari satuan pendidikan, Pak, saya sudah sinkron tadi misalkan jam 9, berarti Bapak Ibu tinggal menambahkan di sini kondisi keaktifannya, contohnya adalah aktif. Kemudian tanggal sinkronisasinya dari tanggal hari ini yaitu tanggal 28 Agustus 2024. Jadi kami mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu. Yang pertama dari tugasnya adalah membantu mengkonfirmasi kepada seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kota Bapak dan Ibu. Kemudian sambil ketika sudah mendapatkan informasi dari satuan pendidikan atau teman-teman dari dinas pendidikan, silakan dimasukkan di nota observasinya. Ini menjadi bahan dasar kami apakah sekolah tersebut aktif atau tidak, sudah sinkron atau tidak. Dan tambahannya, jadi target kita itu kali ini adalah untuk proses percepatan sinkronisasi. Kalaupun misalkan ada permasalahan, ada beberapa misalkan guru yang belum masuk dan lain sebagainya, tolong informasikan kepada seluruh satuan pendidikan, diutamakan sinkron terlebih dahulu. Nanti setelah sinkron baru dilakukan update data, baik itu data peserta didik, data PTK, data sekolah, data sarana dan lain sebagainya. Jadi diusahakan untuk melakukan sinkronisasi terlebih dahulu kepada seluruh satuan pendidikan. Pak, untuk link-linknya udah di-share? Udah ada di grup. Udah di-share di grup? Iya.
yang untuk teknis kan? Iya. Oke. Nah, itu untuk lindungnya sudah di-share Ibu. Jadi kalau misalkan ada terdapat beberapa satuan pendidikan yang mengkonfirmasi juga sudah mendapat informasi untuk pengambilan data tadi sudah di-update per jam berapa, Mas? Tadi jam 1. Jam 1. Tadi kan di-update itu jam 8 pagi. Kemudian tadi jam 1 setelah Bapak Ibu tadi sambil mendengarkan materi di forum. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menginformasi sebagian satuan pendidikan. Kemudian pusat mengupdate data per jam 1 siang ini. Jadi Bapak Ibu boleh mengecek hasil kerja atau hasil konfirmasi dan Bapak dan Ibu apakah sudah ada perubahan atau tidak. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa. Abdul Hakim Exco, beliau adalah statistisi ahli juga dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal, dan didampingi juga Bapak Ari Purwanto dari Biro Hukum dan PBJ. Selamat sore Bapak. Pada sore hari ini akan memberikan paparan terkait mekanisme verbal the body. Baik Bapak, kita memiliki waktu 1 jam yang nanti mungkin akan berakhir di jam 5.15. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sini Pak. Ya, izin Bu Moderator, biar nggak ngantuk, saya harus berdiri. Jadi kalau laki-laki harus berdiri ya. Enggak? Setuju nggak? Setuju. Iya kan, pakai berdiri kan ya? Ibu paham tuh. Ada jantan katanya kalau berdiri. Padahal saya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Jam segini masih semangat. Walaupun dipindah ruang sidang lantai 1, lantai 10, akhirnya ke lantai dasar. Kayaknya dikit lagi pulang Pak. Kalau kayak gini. Ya, makasih banyak Bapak Ibu semua. Mungkin saya ingin sharing aja. Jadi karena waktunya cuma 1 jam, nanti kita banyak diskusi aja. Mungkin ada yang masih ditanyakan kaitan dengan verifikasi dan validasi. Di sini saya mau menyampaikan kaitannya dengan aneka verbal yang ada. Ada verbal SP. SP itu satuan pendidikan. Ada verbal PD, peserta didik, ada verbal PTK, ada verbal yayasan pendidikan. Nah, jadi walaupun di belakang ada backsound, saya harap Bapak Ibu juga tetap santai saja. Kalau memang ada yang agak kecepatan saya ngomong atau ada yang kurang paham, nanti langsung saya aja. Jadi kita sifatnya langsung interaktif aja. Benar yang memang masih belum paham, nanti kita bisa sampaikan. Gitu. Lanjut Mas. Jadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Fokusnya karena ini sudah menjelang masa-masa kritis untuk melakukan sinkronisasi dalam rangka untuk downloading. Ini biasanya ini udah mulai padat nih. Sekolah-sekolah dan jaringan atau yang ada aplikasi udah mulai terasa rada lambat. Karena sudah 28, 29, 30, 31, tinggal 3 hari lah waktu sekolah untuk melakukan input dan sinkronisasi downloading. Mungkin tadi atau dari kemarin kali ya, dari kemarin sudah ada penyampaian pemaparan tentang downloading, nanti sampai dengan kebijakan-kebijakan yang akan didapatkan terkait dengan downloading. Nah, jadi ada 3 hal: konsep tata kelola datanya, terus ada konfigurasinya, verbal datanya, dan nanti akun dan akses. Gimana caranya kita bisa masuk verbal itu? Jangan-jangan di sini masih ada yang belum tahu tentang verbal.
Atau enggak di sini mungkin saja masih banyak yang belum punya akun. Coba saya mau tes aja, cek ombak aja. Di sini yang sudah terdaftar di jaringan pengelolaan data pendidikan bisa tunjukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini pesertanya ada berapa, Mas? 160 yang hadir saya anggap setengahnya. Dari setengahnya 160 berarti 80 orang. Dari 80 orang yang menunjuk tangan hanya 20 orang. Berarti yang lain ini apaan sih verbalnya? Makanan apa sih verbal gitu? Menu apa sih verbal? Ini saya takutnya kayak gitu. Banyak yang nggak tahu, jangan-jangan ada aplikasi verbal yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Apabila terjadi namanya salah, NIK-nya salah, nama ibu kandung salah, terus tempat tanggal lahir salah, bagaimana Pak memperbaikinya? Bagaimana kalau titik koordinat sekolah saya salah? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana saya bisa entry Dapodi, bisa dapat NPSN? Syaratnya gimana untuk pengajuannya? Nah, di sini mungkin saja saya kalau tadi yang menunjuk hanya 20. Berarti sisanya tidak tahu gimana verbal, daftarnya bagaimana, terus yang dilakukan apa saja. Tapi memang dinas sebenarnya nggak perlu tahu, hanya bisa langsung memantau. Ketika memantau, tapi harus tahu bagaimana caranya. Ketika sekolah butuh informasi ya nanti oleh dinas itu. Nggak perlu di-approve oleh yayasan, kan nggak punya yayasan. Terus kemarin dari Regional 1 pertanyaan, bagaimana Pak sekolah PAUD kami ini adalah berdiri perseorangan. Apa? PT? PT apa? PT? Izin Bapak, kami di Kabupaten Tangerang itu ada sekolah yang mengajukan NPWP tetapi ditolak karena di situ keterangannya bukan yayasan Pak, tapi di situ PT dalam perusahaan gitu Pak. Iya. Ya, itu gimana Pak solusinya? Kalau itu kan memang di bawah PT atau memang perseorangan? Karena kan tadi asumsi Bapak bilang perseorangan. Kalau perseorangan ngapain lagi harus mengajukan yayasan Pak? Ya lebih enak perseorangan dong dibanding yayasan. Kalau misalnya PT Pak gimana? Dia belum ada hubungan, ya itu harus ada yayasannya. Nanti ada yayasan sendiri. Ada nggak SK yang dikeluarkan oleh Kumham terkait dengan yayasan pendidikan itu? Kalau nggak ada persoalan aja, ya kan bisa, nggak usah usul orang persoalan. Kan kalau waktu itu bisa persoalan berdasarkan Permendikbud berapa nih? Kan bisa perseorangan, bisa punya pemerintahan, bisa dilakukan oleh ya kelompok yayasan berbadan hukum, bisa perseorangan, nggak ada masalah. Gitu. Nah nanti bagaimana Pak kepala sekolah kami belum punya NUPTK, pengen punya NUPTK, syaratnya seperti apa? Kan biasanya harus diangkat oleh yayasan. Tetapi kalau persoalan itu udah sendiri lagi, gitu. Ya. Pengajuan kemarin kita sudah mengajukan data pendidikan sekolah, setelah konfirmasi dengan administratif, katanya harus masuk ke yayasan lagi. Iya, pertanyaan saya sekolahnya itu pendiriannya perseorangan atau perkumpulan berbadan hukum atau yang lain-lain? Iya, pertanyaan saya kenapa mengajukan perseorangan mengajukan yayasan? Yayasan Pak, kemarin kan mengajukan Apa? Mengajukan apa? Pengajukan pendidikan karena kan akunnya
SDM didaftarkan melalui administrasi satuan pendidikan. Ya kan Pak? Enggak, tentu ini pengajuan awal itu ditolak sebenarnya. Oke, LPTK. Ya, kemarin hasil dari diskusi regional 1 saya sampaikan ke teman-teman, kalau memang PAUD itu perseorangan, nggak perlu ada yayasan. Jadi kepala sekolah bisa mengajukan LPTK terhadap dirinya sendiri. Jadi Betul. bisa diajukan kembali karena Ajukan aja kembali. masuk ke akun yayasan SDM dulu. Betul. Karena persoalan Iya. apa yang kalau bilang? Iya, kita kan apa yang kita dibahas sama pendidikan, ya. Ya, bukan aja. Bahwa ketika ditanya konfirmasi, mau buat yayasan itu. Nah, yang penting syaratnya sekolah itu memang persoalan, tidak yayasan. Jadi nggak ada masalah ya. Harusnya nggak ada masalah. Kan ada aturannya bahwa PAUD itu bisa didirikan oleh perseorangan, boleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten kota, boleh perkumpulan yang berbadan hukum, itu yayasan. Tetapi kalau perseorangan, ini kan nggak perlu pakai yayasan. Ya nggak? Yang penting status orang dan status sekolah itu awalnya mendirikannya perorangan atau yayasan. Ya, oke? Nggak ada masalah nanti kan kita bisa. Ya, harusnya ada masalah kalau LPTK itu. Kalau sifatnya si PAUD itu perseorangan, tidak sebagai perkumpulan atau perserikatan atau yang berbadan hukum, harus lewat yayasan. Ya, iya Pak. Tergantung pertama bahwa SK-nya pendiriannya itu apa. Ini kan kita mengacu bahwa SK pendirian awalnya. Kelompoknya berarti kan harus ini Pak, berbadan hukum Pak. Iya, itu kan perserikatan ya. Itu aja sebagai dasarnya. Nanti untuk sebagai dasar untuk membuat MPS atau notaris dan segala macam. Jadi ketika perizinan awalnya itu ini harus ini ketika perizinan awalnya itu dia itu sebagai apa dulu? Apakah lembaga ini perseorangan atau desa atau kabupaten atau perkumpulan atau apa? Kalau memang sifatnya dia perseorangan harus diakui gitu. Ya. Ya, yang penting ada SK ya, ada SK. Ajukan. Ditolaknya apa? Apa? Coba ditolaknya kan seringkali pada hukum yang bukan laba, iya kan memang bukan dari laba kalau tidak Pak. tapi BK di situ Pak. Hah? BK. Perkumpulan ini beda Pak. Bisa. Iya, namanya apa yang tertera di dalam Kemenkumham yang seringkali terjadi ditolak NPWP itu isian dari nomor SK yang harus diisikannya di kolom atas misalkan dia mengisikan di kolom bawah nggak sesuai itu begitu dicek dokumennya kok ini beda ininya itu yang sering terjadi Pak. Terus penulisan namanya juga berbeda itu yang sering ditolak gitu. Jadi pastikan penulisan nama nomor yang tertera di dalam SK itu sesuai apa yang sudah di jangan di luar dari konteks itu. Oke, itu ya. Ini baru ini Pak, baru siswanya belum sampai juga ya. Kalau yang untuk ada approval untuk yang itu dia approvalnya dari langsung dinas nanti. Dinas itu baru sampai Musdantin. Kalau yang yayasan
ajukan oleh satuan pendidikan, approve operator yayasan, dinas, baru sampai pusat. Udah selesai dari PTK. Yang belum mempunyai NPWP, ajukan Pak, kan lewat dinas. Mengajukan NPWP itu di aplikasi portal yayasan. Apa? Iya, tetap untuk NPWP. Kalau dia yayasan jadi gini Pak, Bapak harus lihat dulu perizinannya itu apa. Ketika dia berdirikan itu, apakah berbadan hukum atau perseorangan atau apapun itu. Kalau dia perseorangan, berarti kan nggak perlu ada itu NPWP segala macam. Nah kalau alternatif ajukan bagaimana? Kan syaratnya harus sama kan pasti yayasan perkumpulan itu punya ini dong tempat ngumpul gitu loh. Nah ada perkumpulan masa nggak ada tempatnya? Ya nggak? Oke ya? Lanjut Mas. Ya ini adalah penonaktifan. Ini sering terjadi nih. Mohon maaf Bapak nih di dinas pendidikan. Masa-masa menjelang cut-off ini jangan bermain di penonaktifan ya. Saya ingatkan nih. Salah pencet dikit 31 Agustus dia lupa nggak sekolah, ambil ini benar sekolahnya. Jadi penonaktifan jangan sentuh dulu deh menurut saya gitu. Dinas yang bisa kan dinas nih, sekolah nggak bisa nih. Jangan buka iseng-iseng klik menu penonaktifan NPS ini ya. Hah? Tapi jangan sekarang saya bilang ya. Ya kalau sekarang silakan aja yang banyak siswanya nonaktifin kalau berani. Ayo, taruhan sama saya. Berani nggak? Karena orangnya ketahuan siapa yang klik. Ini pernah ada kasus ya. Karena gara-gara nggak senang sama atau gimana ribut, ini nonaktifin ada. Untung nggak 31 Agustus Pak. Tiba-tiba saya ditelepon, Pak, sekolah saya hilang. Kok sekolah bisa hilang? Jadi saya bilang dulu. Coba pilih MPSN-nya. Begitu dicek, oh ini Pak yang menonaktifkan si ini dinas pendidikan ini. Silakan Bapak koordinasikan. Begitu nggak lama saya telepon, Pak, alasan Bapak menonaktifkan apa? Gini-gini aja bilang gitu. Saya nggak mau tahu surat dari kepala dinas tanda tangan baru saya aktifkan. Jangan jadi permainan di sini, gitu. Jadi menjelang 31 Agustus ini kadang-kadang iseng dinonaktifkan dengan siswa yang banyak, sekolahnya nggak belum, sekolahnya hilang. Yang sadarnya tanggal 2 September. Terus gimana? Bosnya? Udah siswanya banyak, nangis ini kepala sekolah. Pokoknya sekarang jangan nanti ya setelah tanggal 1 ya baru kalau nonaktifin aja lah sekarang itu kalau yang udah nggak ada ya. Tetapi kalau masih ada proses belajar jangan mah. Tapi kalau mau melihat 100% pastikan intinya sekolah itu memang sudah tidak ada. Jangan gara-gara marah sama kepala sekolah, gara-gara anak yang tidak diterima di situ dinonaktifkan, jangan Pak. Ubah jalan. Lanjut Mas. Pengaktifan MPSN. Nah ini kalau terjadi penonaktifan tidak sengaja maupun sengaja dan padahal dia masih ada siswanya, ada guru dan segala macam, silakan bersurat ke kami Konstantin, akan kita lakukan pengaktifan kembali dengan dasar surat dari dinas pendidikan. Nanti kedepannya kami akan sedang mengusulkan ada menu pengaktifan oleh dinas, nanti tinggal di-approve oleh kita. Jadi dinas mengajukan reaktivasi dengan berdasarkan surat dari kepala dinas. Begitu sudah selesai, masuk ke kami kita approve. Bukan, surat keterangan aktif. Iya, kalau memang dia sudah lama nih aktifnya. Tetapi kalau salah pencet operator dinas bisa lewat. Karena salah
Hah? Nah mas, Ada beberapa paut yang tahun 2024 awal ternyata itu tahun 2024. 2020. Berapa Agustus? Ya betul-betul menarik data. Semester awal itu diminta pimpinan tentu biasanya karena tidak sinkron. Ternyata ketika dilihat di salur mereka dapat menulis BOP. Pertanyaan saya, ketika 31 Agustus masih aktif nggak soal itu? Masih Ya kan masih ditarik pada tanya. Katanya di situ. Kalau yang ini yang saya bilang tadi Pak, ini bedanya ada sekolah-sekolah tapi mudah-mudahan nggak dipautan di SMA atau SMP atau yang lainnya. Jadi ada unsur kesengajaan siswa-siswa yang sudah lulus ditahan dulu nih, sampai 31 Agustus. Kadang ada yang kayak gitu tapi dipautin sih enggak. Beda jauh gitu kan. Nggak, tapi nggak mungkin lah gitu. Orang siswa jadi kok, harusnya bisa kelihatan. Jadi kayak gitu. Nah kalau kasusnya Bapak, ketika makanya saya tanya 31 Agustus dia tuh belum dinonaktifkan Pak. Jadi masih ketarik nih siswanya nih. Nah 31 Januari itu ternyata bubar gitu kan. Sekolah itu bubar. Karena sudah di cut off tarik 31 Agustus, berarti kan dia masuk terdaftar, ada siswanya, ada gurunya. Dengan minimum, dulu ada minimum hanya misalkan 9 dapat berapa gitu, atau enggak per kepala. Hitungan kan tetap per kepala ya. Nah begitu sih Bu. Jadi data yang cut off itu sama juga seperti SIM info GTK. Di Telkom 2 kali Pak, kenapa di info GTK-nya masih salah? Karena dia juga pakai cut-off nariknya. Mungkin saja narik si info GTK itu ketika datanya belum valid. Misalkan tanggal 31 tarik info GTK. Terus si orang itu memperbaiki satu hari kemudiannya, tanggal 1-nya. Dia tetap kena cut-off. Nanti dulu bulan depan lagi Bapak. Tergantung dari teman-teman GTK mau. Tetapi selama di file sudah valid, sudah aman, tinggal tunggu waktu saja. Lanjut, ini penonaktifan. Nah ini terkait dengan peran satuan pendidikan dalam rangka pemutahiran data administrasi Dapodi tahun 2024. Pada malam hari ini, adapun susunan acara kita yaitu paparan hasil diskusi kelompok yang akan dibawakan oleh tim fasilitator. Selanjutnya laporan kegiatan oleh ketua pelaksana yang akan dibawakan oleh saudara Sunilio Pratama. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama arahan dan kami mohon Ibu Kasuba nanti untuk dapat menutup kegiatan ini dan acara akan kita akhiri dengan doa bersama. Baik Bapak Ibu, marilah bersama kita dengarkan paparan hasil diskusi kelompok yang akan dibawakan oleh tim fasilitator Bapak Chandra. Kepada Bapak Chandra kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Chandra telah memaparkan. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari kelompok 1 yang akan dibawakan oleh Bapak Andi. Kepada Bapak Andi kami persilakan. Bapak Andi akan memaparkan dari kelompok nasional gabungan dari beberapa dinas kabupaten kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melaporkan hasil progres secara nasional yang
dapat kami laporkan sampai dengan sore ini. Oke, lanjut. Baik, Bapak Ibu, sebelum Terima kasih Bapak Andi telah melaporkan tentang proses sinkronisasi sampai hari ini dan kendala yang ditemukan. Selanjutnya mari kita bersama menyimak laporan pelaksanaan kegiatan yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia kepada Saudara Rio, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua, yang saya hormati Ibu Cekreatis Lapangan Sudah Tata Usaha dan Kepala Pembinaan Khusus ini, Bapak Ibu tamu undangan yang tercatat ada 9 dinas pendidikan kabupaten kota yang hadir dalam kegiatan workshop percepatan sinkronisasi dapur jangkauan tahap 3. Para panitia, tim fasilitator, yang saya hormati, mohon izin Buca, saya akan melaporkan beberapa hal terkait pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, Bapak Ibu undangan setelah menerima materi yang pertama baru hadir untuk tiba di Indonesia setelah melaksanakan tugas kemarin mewakili Indonesia untuk memanfaatkan program terkait dengan pendidikan di negara kita untuk dunia internasional yang diselenggarakan di Thailand. Yang pertama tentunya yang saya hormati Mas Rio selaku PIC kegiatan, Bapak Ibu tim fasilitator, Bapak-bapak ya fasilitator Dapodik yang sudah hadir, kemudian koordinator Puja untuk Mas Bima juga hadir, teman-teman tim PAUD HI dan teman-teman tim panitia, tentunya juga Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia.